Selamat datang di podcast Kapra X Katarsis. Pada siang hari ini saya dengan Kak Ivan ingin membahas tentang satu isu yang lumayan berat ya di Indonesia ya. Saat itu ada isu yang berupa sampah laut di Indonesia. Jadi setelah kami riset tuh, sampah laut itu di Indonesia itu ada total 32,9 juta ton itu diproduksi per tahunnya. Coba bayangin deh, itu kan banyak banget ya, gila ya. Dan dari sekian banyak itu, baru 60% di konten dengan benar. Kayak wow gitu loh. Itu 40% kan pasti berserakan dong, nggak bener dong, ya kan? Pasti. Itu benar-benar kacau banget sih itu. Dan kami ini ingin membahas ini lebih dalam lagi. Nah, dengan podcast ini kami ini menemukan sebuah organisasi yang dapat menanggulangi masalah-masalah tersebut yang bernama Ocean Kita. Dan pada hari ini ada dua anggota dari Ocean Kita yang akan datang untuk berbicara dengan kami berdua. Ada Kak Janet, boleh masuk, dan juga Kak Nicholas. Tepuk tangan dulu guys. Halo. Hai. Halo. Gimana Kak? Hai, apa kabar? Apa kabar? Baik. Baik ya. Coba, aku ini dong mau nanya dulu, sebenarnya apa sih itu Ocean Kita? Oke, jadi Ocean Kita itu sebenarnya organisasi, dia adalah brand di bawah perusahaan swasta. Jadi perusahaan swasta ini adalah perusahaan yang social enterprise gitu. Jadi perusahaan sosial yang bergerak di bidang energi dan lingkungan gitu. Lalu kemudian kita mau fokus lebih ke sampah laut, akhirnya kita bikin Ocean Kita lah dengan visi dan misi untuk mengurangi dan memitigasi sampah laut gitu dengan cara pengurangan, pengelolaan sampah plastik dan juga raising awareness gitu untuk masyarakat. Oh ini, sebenarnya ini udah dari kapan sih Ocean Kita kebikin gitu? Ocean Kita tuh udah terbentuk dari tahun 2019. Oh 19 ya? Jadi udah lumayan lama nih, udah berarti hampir udah 5 tahun lebih. 5 tahun ya? 5 tahun lebih. Dan sebenarnya dari 5 tahun itu udah apa aja sih yang kalian achieve gitu loh di Ocean Kita? Kayak udah berapa sampah yang terbuang di apa sih, atau nggak di konten dengan benar gitu loh? Oke, kalau kita mau ngomongin sampah ya, saat ini kita sudah mengumpulkan sekitar, kalau kita ngomongin sampah plastik aja, karena kan kadang-kadang orang tuh ngumpulin sampah plastik dan sampah yang lain-lain, jadinya sekali clean up tuh bisa ratusan ribuan gitu lah. Ya, kalau kita memang kita hitung adalah sampah plastik aja gitu. Nah, sampah plastik kita tuh untuk saat ini, tapi kita baru mulai dari dari akhir 2021 atau awal 2022 lah. Itu di sekitar 3.600 kilo. 36.000 kilo. Jadi 36 ton lah 36 ton ya? Tapi itu plastik semua dan itu dry dan bersih. Jadi setelah kita ini kan kita kumpulin and then gitu. Berarti itu berat bersih ya bisa dibilang. Jadi itu gitu. cuman plastiknya doang, udah di cleaning dan lain-lain. Benar. Oke. Kalau boleh tahu apa latar belakang dari berdirinya Ocean Kita ini? Jadi Ocean Kita mulai dengan pertemuan antara saya dan delegasi Prancis, pengusaha dari Uni Eropa yang datang ke Jakarta tahun 2019 tersebut untuk seminar dengan circular economy dan masalah plastik global. Dan kita berbicara dan seorang tersebut yang bernama David sudah kerja dengan perusahaan Prancis yang punya Tronlet itu yang bisa membersih polusi perairan laut atau di sungai juga untuk membersih dari minyak atau dari makroplastik juga. Dan dia datang ke Indonesia untuk mempromosikan alat itu, dan kita mulai bicara dan dia tanya kalau sustainable perusahaan kami bisa membantu. Kita mulai kerja bersama dan kita kerja untuk melakukan latihan dengan Dinas Lingkungan Hidup di Teluk Jakarta. Dengan Tronlet tersebut dan tim DKI Jakarta. Dan sesudahnya kita mau ke Bandung untuk memasang Tronlet di Sungai Citepus yang anak sungai dari Citarum untuk beberapa bulan. Jadi
orang pemerintah daerah atau pemerintah nasional bisa datang, bisa lihat efisiensinya, karena kita mau meningkatkan efisiensi dengan perkumpulan plastik di Indonesia, dan kita berfokus dengan plastik yang ada di perairan. Dan sesudahnya ada masalah pandemik, sangat sulit untuk kerja sampai tahun Betul. 2021 ya. 2 tahun Jadi kurang lebih. jumlah plastik yang kita sudah berkumpul hanya sejak tahun 2000. Akhir 2021. Akhir 2000. Oh, sudah tuh. Kita mulai hitungnya dari situ. Gitu. Jadi memang kayak fokus bersih-bersih plastiknya itu tidak hanya di laut, melainkan juga intinya di perairan ya, semua ya, di sungai dan di Semua lain-lain. perairan. Ya, semua jenis Semuanya ya? perairan. Wow, gila. Tapi di sungai di Indonesia sangat sulit untuk kerja dengan baik karena hujan. Oh, hujan. Nilai Sampahnya sungai jadi Oh, naikinnya jadi naik, terus tinggi sampah gitu ya, jadi naik. banyak Justru itu lebih banget. sulit untuk dibersihkan kalau sampahnya naik. biasanya ada lebih banyak sampah di sungai, konsentrasi lebih banyak, jadi mungkin lebih efisien. Tapi harus sangat keras ya, dan alat bisa dirusak. Kalau Anda lihat organisasi-organisasi lain, kebanyakan yang punya alat di sungai hanya bisa kerja di tempat yang dengan sungai yang besar, tapi harus yang kurang saja, atau sungai yang kecil aja. Tapi kalau mau kerja dengan semua kondisi lebih sulit. Tapi gue baru tahu loh, kalau lebih tinggi itu lebih susah loh. Iya, sebenarnya kan logikanya adalah kayak misalnya kamu aja nih, misalnya kamu lagi ngumpulin sampah di satu daerah. Ya. Terus kemudian kalau misalnya hujan, terus hujan tuh kan pasti volumenya mungkin kemungkinan besar akan naik. Akan naik pasti. Ya. Nah, terus kemudian bayangkan kalau misalnya kita ngomongin Sungai Ciliwung aja lah misalnya. Dari Bogor misalnya dia hujan. Itu akan kebawa semua kan gitu. Nah, terus kalau misalnya kalau kita ngomongin pakai punya kita lah. Kita ada namanya Trollnet itu kan begitu penuh kita harus angkat. Tapi kan datang terus kan. Waktu kita ngangkatnya itu kan jadi ada yang terbuang lepas dulu kan. Jadi kita harus pasang lagi gitu. Oh. Jadi agak lebih challenging sebenarnya. Kalau di sungai. Ya kalau laut itu berarti lebih gampang ya kalau laut gitu. Kalau laut, nah kalau di laut itu malah lebih gimana ya? Karena kan kita harus menentukan, karena laut itu kan kalau misalnya harusnya ke sini dia akan ke sana. Kalau harusnya ke sini terlalu banyak faktornya gitu. Jadi ya setiap area punya challenge-nya masing-masing gitu. Jadi kita nggak bisa memilih mana yang lebih ini, mana yang lebih ini. Cuman pasti ada challenge-nya masing-masing sih kalau aku mikir. Cuma maksud kita tuh berarti udah bersih sampah itu yang di laut ya, mostly ya. Jadi kita di laut dan di pesisir, masuk di sungai. Cuman untuk saat ini yang kita lagi aktif sekarang tuh ada di Pulau Untung Jawa, di Pulau Seribu. Jadi itu pulau terdepannya gitu. Okay. Nah, pulau terdepannya Pulau Untung Jawa, kita pilih di situ karena memang itu kayak dia dapat sampah dari mana-mana aja, terlepas dari sampah-sampah dari pulau-pulau lain atau daerah lain. Tapi ada 13 sungai yang ngadep langsung ke Pulau Untung Jawa itu. Dari Jakarta, Tangerang, Bekasi sekitarnya. Jadi begitu hujan apa segala macam pasti sampah kirimannya banyak gitu. Wow. Gitu. Jadi memang orang di sana memang bersyukur di sana udah ada DLH gitu yang untuk membersihkan di pinggir-pinggir dan segala macam. Jadi Ocean kita on top of that membantu untuk yang setelah lepas pantainya gitu. Jadi pakai alat gitu. Menarik. Gila. Ini gue relate sih sama Ocean kita sebenarnya sih. Kayak tujuan mereka tuh baik sih. Coba kalau lu lihat gak lu? Aku sendiri karena memang aku salah satu orang yang mencintai kebersihan laut dan mencintai kebersihan lingkungan, aku benar-benar full support Ocean kita. Aku benar-benar mendukung visi misi berdirinya Ocean kita dan benar-benar aku full bersama kalian. Aku benar-benar di sisi kalian. Gitu. Sama sih. Ya kan sampah kan sebenarnya gak baik juga lah di lingkungan sekarang ya. Apalagi bisa menyebabkan banyak hal gitu loh. Ya, contohnya paling simple apa sih, banjir lah.
kalau di Betul, laut kayak gitu loh. banjir. Banjir kan bisa menyebabkan banyak hal kayak kerusakan bangunan atau enggak banyak polusi ya, banyak juga makhluk hidup yang bisa keganggu juga kan. Ya karena itu sih ya pas gue dengar visi mereka sih ya relate sih benernya sih. Betul. Saya dengar bahwa Pak Nicholas adalah founder daripada Ocean Kita ya. Iya, saya founder dari Ocean Kita. Awalnya kalau boleh tahu kenapa Pak pengen ngediriin organisasi ini? Tadi kita udah tahu latar belakangnya, sekarang kita akan membahas kenapa kira-kira Pak Bapak sendiri ingin mendirikan Ocean Kita. Ya, jadi saya sudah tahu tentang negara Indonesia sejak lama. Sebelum saat ini saya kerja di Tentara Angkatan Udara. Kalau sudah pensiun saya mau kerja di bidang lingkungan hidup. Dan karena saya sering di Asia Tenggara, sering ke Indonesia, sudah bicara bahasa Indonesia sedikit. Saya punya ide untuk kerja di sini di bidang lingkungan hidup. Setelah mulai kerja di bidang energi baru terbarukan untuk memproduksi listrik dari panas. Dan sesudah pertemuan itu yang saya cerita tadi dengan David, kita mulai kerja dengan Ocean Kita, mendirikan Ocean Kita, apa namanya, apa logonya. Kita harus bikin website juga, kita harus cari supplier untuk bikin alat di Banyak. Indonesia dan lain-lain. Sekarang berapa member Ocean Kita total? Kita masih nggak terlalu besar sih saat ini. Kita dengan kalau tim yang mainly memang cuman aku sama Pak Nicholas. Cuman untuk di lapangan kita kayaknya punya sekitar 10 atau 11 orang. 10 orang ya. Cuman Ocean Kita tuh udah ini nggak sih kayak kerja bareng dengan beberapa partnership gitu loh. Total Gitu. berapa tuh? Total partner kita kalau kita bicarain dari awal, dari partner apa segala macam kayak ya kita nggak ngitung satu-satu sih, tapi Iya. mungkin ada lah kayak 50-an lebih ada. Tapi gila. memang karena kita sangat terbuka untuk kerjasama dengan banyak, karena kita percaya gitu bahwa kita tuh nggak bisa ngerjain semua sendiri, karena masalah sampah plastik itu kan kompleks ya. Gak Iya. mungkin hanya cuma satu kelompok jadi yang bersih. Ocean Kita kan memang dari awal ada ekspertisnya adalah pengumpulan sampah laut. Benar. Dan jadi sampah di perairan juga gitu. Jadi kalau misalnya nanti, dan kita tuh kerjanya tuh di apa ya namanya kayak coastal communities gitu, jadi di area-area pesisir gitu. Jadi kan nggak bisa misalnya di sebelah sini kita kerjasamanya setelah sampah dikumpulin kita mau kemana nih, apa segala macam gitu kan, kita harus juga cari yang deket situ. Nggak mungkin kan karena partner kita di mana terus kita harus aku kumpulinnya di ujung sini, kita harus kirim ke sini. Itu kita ngomongin lagi lah carbon footprint apa segala macam, polusi gitu-gitu kan. Jadi kita mau mencoba untuk membersihkan sampahnya tuh tapi tanpa membuat masalah baru gitu. Itu yang apa ya yang kita coba untuk terus pikirkan gitu. Jadi that's why akhirnya jadi partnernya banyak gitu. Menarik. Oh iya. Menarik banget ya. Kalau kita sudah mulai bertemu sama pihak-pihak, misalnya Pemda atau yayasan, NGO dan lain-lain, mereka tanya, oke, Anda berkumpul sampah, tapi bagaimana dengan sampah plastik yang Anda berkumpul? Mereka mau Ocean Kita untuk daur ulang plastik misalnya, atau untuk mendirikan program edukasi juga. Dan kita mulai kerja dengan mitra yang sudah punya expertise dengan bagaimana kita bisa daur ulang plastik. Bagaimana dengan plastik yang tidak bernilai, yang biasanya belum didaur ulang. Apakah ada solusi atau belum, atau kita bisa cari solusi bersama. Dan untuk program edukasi ada organisasi lain yang sudah berfokus tentang itu. Jadi kita mulai kerja sama mereka untuk kerja bersama untuk memberikan program yang bagus. Jadi tadi untuk mengajar dan satu lagi yaitu untuk mendaur ulang sampahnya.
Karena itu sering ditanyakan kan. Jadi kayak Iya. kamu ngumpulin sampah terus sampahnya mau dikemanain? Apa akan jadi iya. masalah baru gitu-gitu. makanya. Akhirnya kita terus lah cari akhirnya ya udah akhirnya kita juga punya pakemnya. Oh, harus bekerja samanya kayak gimana. Tapi kita Iya. juga punya kayak main partner juga gitu memang. Oh, ada juga ya. Gak tau kalian udah pernah baca belum? Kalau manusia saat ini rata-rata at least di Indonesia udah 1 tahun itu dia bisa makan plastik I think 2 atau 3 credit card. Hah?